Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini diberikan segala kemudahan urusannya, dilindungi dari kesehatan, sehingga Anda bisa terhindar dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kemudahan finansial agar Anda bisa terbebas dari semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, memberikan channel ini pengarahan edukasi, dedikasi seputar masalah pinjaman online, masalah finansial, dan tips dan trik bagaimana data Anda bisa di-approve dalam suatu pinjaman online. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Sukses itu tak bisa kamu dapatkan secara kebetulan. Ia terbentuk dari sebuah pengorbanan, pembelajaran, dan ketekunan. Cintai apa yang sedang kamu kerjakan demi kesuksesan di masa depan. Hai kamu yang sedang berjuang, saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang lain menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpi-mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang tidak bisa, itu biasa, biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati, perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai tujuan. Tetap tersenyum walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan, tetapi ingatlah, selalu ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak akan ada yang sia-sia. Yakinkanlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang, terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajarlah untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajarlah untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajarlah bangkit walaupun lemah. Belajarlah tenang walaupun hati masih gelisah. Belajarlah untuk bersabar walaupun itu sukar. Belajarlah menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih. Teruslah berusaha dan berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan. Banyak dari kita sobat pinjol lovers yang terkecoh dalam sebuah aplikasi ilegal. Dalam sebuah aplikasi, biasanya mereka mengkelabui kita dengan menuliskan tenor 90 hari. Ketika kita sudah mengisi data dan kita mengupload data, ternyata tenor itu bukannya 90 hari, melainkan bisa menjadi 7 hari, 8 hari, bahkan 10 hari. Kita terjebak dalam pinjaman ilegal tersebut. Untuk Anda bisa mengetahui pinjaman online tersebut legal atau ilegal, Anda harus mendownload dalam Play Store. Nama aplikasinya adalah Cek Fintech OJK. Anda tulis di dalam kolom paling atas, Anda tulis satu contoh, misalnya Bantu Saku. Ketika aplikasi Bantu Saku muncul di bawah aplikasi tersebut,
maka pinjaman online tersebut adalah legal yang terdaftar di OJK. Tapi ketika Anda tulis dengan satu misal uang saku, di bawahnya tidak ada tertera aplikasi ataupun bahkan halaman kosong, itu disinyalir pinjaman online tersebut adalah ilegal. Sebelum Anda melakukan pengisian data, Anda wajib mendownload aplikasi tersebut supaya Anda tidak terjerumus ke dalam pinjaman online ilegal. Karena ketika Anda terjadi gagal bayar, luar biasa impact-nya dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan sebuah masalah. Untuk pengisian data, apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah identitas dan dokumen pendukung. Identitas ini seperti KTP, NPWP maupun BPJS. Ini adalah sebuah dokumen negara yang dikeluarkan oleh sebuah instansi pemerintah. Ini wajib real atau asli. Ketika Anda tidak membayar pinjaman online, Anda tidak melanggar hukum. Tapi ketika Anda memasukkan dokumen negara untuk pengajuan pinjaman online atau untuk kepentingan pribadi, Anda sedang berurusan dengan hukum. Dan Anda wajib tahu apa sanksinya ketika Anda mengajukan pinjaman online dengan skema seperti tersebut. Anda bisa tonton di video saya pengajuan pinjaman online menggunakan nick palsu. Domisili kita itu wajib sesuai dokumen yang tertera dalam KTP kita maupun slip gaji. Satu misal, Anda warga Tegal dan Anda merantau ke Jakarta untuk kerja. Dalam pengisian data yang Anda isi, karena Anda warga Tegal, Anda isi KTP Anda sesuai dengan alamat rumah Anda yang ada di Tegal. Berikut juga dengan RT dan RW-nya. Dan untuk pekerjaan Anda baru Anda isi sesuai alamat yang Anda kerja di Jakarta. Dan slip gaji, ada beberapa langkah yang harus Anda perhatikan. Anda harus mengetahui UMK di daerah Anda itu berapa. Anda sesuaikan beserta jabatan Anda di suatu pekerjaan. Untuk pengusaha yang tidak memiliki buku omset per bulan, Anda bisa ganti memakai SKU. Kalau Anda tidak punya SKU, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus membuat buku omset. Karena pinjaman online butuh lisan, bukan lesan, bukan omongan Anda. Dia butuh bukti tertulis yang menyatakan pendapatan Anda pasti tiap bulan, supaya Anda bisa masuk ke beberapa APK untuk melakukan pengajuan. Banyak yang bingung dalam mengisi tujuan pinjaman. Untuk Anda seorang karyawan, Anda bisa menulis tujuan pinjaman sebagai konsumtif. Tapi misalnya Anda gajian tanggal 1, kemudian Anda tanggal 5 sudah butuh. Nah, menurut akal sehat dan logika Anda, pasti ada tanda tanya besar. Apalagi sebuah pemilik pinjaman online, ada apa ini? Dalam estimasi 5 hari sudah kehabisan dana. Apakah pinjam online tidak berpikir ketika saya mendanai orang ini, apakah dia mungkin bisa membayar atau bahkan sebaliknya? Kalau Anda terlalu dekat
Anda ubah tujuan pinjaman ini. Anda bisa mengubah tujuan pinjaman ini untuk kepentingan berobat, kesehatan, ataupun musibah. Mungkin dari nalar tersebut, pinjaman online mungkin masih bisa mendispensasi Anda dan memberikan keringanan. Itu yang saya pelajari tentang tujuan dari sebuah pinjaman. Dan semua harus masuk ke logika kita. Dan untuk Anda yang sebuah pengusaha, saya anjurkan dalam mengisi suatu pinjaman, untuk Anda benar-benar Anda diprioritaskan. Anda bisa tulis tujuan peminjaman sebagai modal usaha atau perputaran bisnis Anda. Yang berikutnya adalah kondar. Sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Kondar ini fungsinya untuk penjamin pinjaman Anda. Dan kondar ini harus valid. Kondar harus tersedia orang tua, pasangan, suami atau istri. Yang berikutnya adalah teman kerja. 3 elemen ini sangat penting untuk Anda bisa tinggi tingkat kelolosannya. Dan ini wajib kita kondisikan dengan apik dan aktif. Karena ini adalah penjamin pinjaman Anda. Sukses tidaknya pinjaman di samping data dan cara pengisian data, kondar juga penting. Karena kondar ini semakin dekat dengan Anda, semakin akan diperhitungkan oleh pinjaman online. Sekian video dari saya tentang cara pengisian data. Kita akan bertemu di video saya berikutnya minggu depan. Saya akan membahas bagaimana cara kita untuk men-setting HP yang baik dan benar agar data kita bisa di-approve dan disetujui oleh pinjaman online. Orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dia menghack Telegram saya, dan Anda bisa mengetahui Telegram terbaru saya. Nanti saya sertakan link ada di deskripsi untuk Telegram baru saya, karena yang akun lama sudah dihack orang. Dan untuk nomor admin kita sama. Jika tidak ada 2 nomor admin tersebut berbeda, itu disinyalir bukan tim kita. Jadi cerdaslah untuk mempertimbangkan dan pelajari semua media sosial. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, itu salah besar. Lebih baik uang Anda gunakan untuk keperluan yang lain dan bermanfaat untuk kehidupan Anda masing-masing. Tapi kami di sini membantu, membimbing dan mengarahkan Anda, dan kami tahu bagaimana memprioritaskan data Anda sehingga data Anda bisa di-approve dan disetujui dalam pinjaman online. Untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana kita mengkondisikan dan men-settingkan atribut beserta kelengkapan pinjol yang lain, Anda bisa hubungi Kotman Admin 4 kami di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online dan finansial Anda kepada beliau. Niscaya kesulitan apapun finansial Anda melalui pinjaman online ataupun yang lain bisa terbantu dan teratasi. Silakan konsultasikan kepada tim admin 4 saya di bawah ini. Mudah-mudahan dengan Anda cerdas memilih, Anda bisa teratasi semua masalah finansial Anda secara epik, elok, dan cerdas. Dalam hidup, kita tidak bisa menyenangkan semua hati orang, dan kita tidak bisa lepas dari komentar orang lain.
apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita pasti akan dikomentari, baik itu baik ataupun buruk. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita tidak bisa lepas dari komentar orang lain. Tetapi orang hebat adalah orang yang ketika dia dihina, dia tidak tumbang, dan ketika dia dipuji, dia tidak terbang. Saya Pablo, founder dan leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.